Dan yang menarik ini Pak Jamal, kalau kita melihat Bapak membagi-bagi tadi seperti itu, kami dari sosial berpikir begini, pembangunan sosial itu seperti mata uang dengan pembangunan ekonomi. Jadi ketika satu sisi kita melihat pembangunan ekonomi, maka sebenarnya kita lihat juga pembangunan sosial. Begitu sebaliknya. Nah, dengan kondisi politik hari ini, ya, dengan kondisi politik hari ini nggak usah diterjemahin. Jadi, menurut Bapak, apa yang sudah dibangun? Jadi, baru kita lihat, ya itu tadi kalau kita melihat ekonomi, kita melihat sosial dan sebaliknya. Tapi dengan kondisi politik hari ini, sisi mana yang kita bangun? Ini penting, Pak. Karena saya pikir pemerintah Aceh juga nggak boleh terlena terus. Ya, kita waktu berjalan terus, tenggat waktu juga, dan rakyat akan belajar terus kalau memang rakyat mau belajar. Saya pikir itu saja. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Bila bisa berhak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab, Pak. Karena pertanyaannya apa yang sudah dibangun di negeri ini, kan itu susah dijawab. Iya, jadi nanti kalau misalnya kita ngomong tidak dibangun apa-apa, ada yang marah. Kita bilang sudah banyak dibangun, juga ada yang marah juga, karena ada yang tidak mendapatkan sesuatu. Nah, betul Pak, ekonomi dengan sosial itu memang ada hubungan, sosial ekonomi, pendidikan segala macam itu. Nah, apa yang sudah saya jelaskan tadi juga kita melihat dengan apa yang terjadi selama ini, memang perhatian dari pemerintah juga masih cenderung kepada utara timur, Pak. Nah, dalam hal politik misalnya, coba lihat Pak, kalau pemilu mana perhatian kampanyenya paling banyak ke sana, karena di situ dia bisa mendulang suara. Jadi ke sana masih dilihat sebelah mata juga. Nah, ketika yang berkuasa, pejabat-pejabatnya juga wilayah sana, Pak. Orang sebelah sana tertinggal masih. Jadi perhatian menjadi kurang begitu. Nah, jadi kalau kita bicara misalnya, kalau ada mengatakan, oh Aceh kita sudah berhasil, buktinya tingkat kemiskinannya meningkat, bukan turun. Nah, jadi itu masih kemiskinan dari segi miskin pendapatan, Pak. Bahkan kalau sebenarnya kalau kita bicara kemiskinan multidisiplin, itu multi aspek, ya, semua aspek masuk ke sana. Jadi tidak hanya bicara pendapatan sebenarnya. Jadi ketika akses politik seseorang tidak ada, juga miskin sebenarnya kalau kita lihat dari sisi sosialnya, Pak. Itu juga miskin. Nah, satu hal yang sebenarnya saya juga ingin jelaskan bahwa kita tidak semestinya sekarang mempertahankan homogenitas. Variabel heterogenitas itu cenderung bisa membuat seseorang itu lebih maju. Jadi kalau misalnya istilahnya kita mempertahankan Solo, itu tidak bisa lagi. Ketika ada orang yang masuk, maka akan maju. Nah itu dia. Jadi ketika Aceh ini kita ingin majukan misalnya wilayah ke sana juga, maka harus ada yang masuk, investasi segala macam harus masuk. Tidak bisa kami bisa bangun sendiri misalnya, itu juga tidak mungkin. Nah jadi ketika ekonominya sudah bagus, sosialnya juga pasti akan bagus. Bagaimana kita ingin bisa tingkatkan pendidikannya kalau misalnya pendapatannya juga tidak ada. Nah jadi saya terus terang sulit menjawab pertanyaan Bapak ini, karena pertanyaannya itu, Pak. Ya mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terus untuk yang selanjutnya untuk Pak Jamal gitu kan, ini sangat menarik. Sebenarnya kita punya dana otsus yang memang sangat terbatas, dan itu memang seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah. Ini memang political will, keinginan politik sebenarnya kan, kemauan dari pemerintah itu untuk merubah nasib Aceh ini. Kalau kita lihat sekarang ini kan kita ini kontribusi sektor kontribusi pertumbuhan ekonomi kita ini kan sudah beralih dari migas ke manufaktur, dan itu di kontribusinya itu yang paling besar adalah sektor pertanian. Nah ini saya pernah diskusikan bahwa ini bukan berarti kita tambah sejahtera, tetapi menurun gitu ya. Dan kalau kita lihat hubungan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi, terlihat bahwa memang kalau inflasi itu tinggi, pertumbuhan ekonomi itu turun. Begitu ya kalau kita lihat tren data. Artinya yang mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh ini masih konsumsi. Nah itu ya, jadi konsumsi, belum yang lain gitu. Nah jadi sebenarnya kan, dan yang lebih miris lagi, rupanya yang orang-orang miskin itu banyak di
perikanan, gitu ya, untuk di Aceh. Itu yang paling miskinnya itu ke laut, yang di perikanan dan kelautan. Jadi kalau saya ya, apa yang harus saya pesankan kepada pemerintah, saya pengennya mereka itu buat semacam kawasan industri gitu, seperti daerah lain yang udah pernah buat itu, gitu ya. Dulu pernah sama Pak Zulham ya, mau buat kapet dulu tapi nggak jadian, kapet apa namanya, kawasan industri ulang gitu, tapi nggak jadi. Nah itu saya harap ya dipikirkanlah sama pemerintah Aceh untuk membuat sebuah kawasan industri gitu ya. Demikianlah, saya pikir memang political will ya, uang banyak tapi nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Sebenarnya kalau anak SD berpikir gini gampang, buat aja jalan, buat aja ini gitu ya. Tetapi itulah kembali ke politik. Terima kasih, wassalamualaikum. Oke, terima kasih Bu Seni. Kebetulan dalam kajian saya ini saya tidak mengkaji otsus, tapi kami pernah mengkaji itu, melakukan evaluasi bersama ya Prof. Maspar, Pak Weri, Pak Aliasuddin dan beberapa orang tentang otsus ini kita evaluasi. Nah, dana otsus itu sudah sangat besar mengalir ke Aceh, tetapi kita tidak bisa melihat apapun dari dana itu. Kenapa? Karena yang dibangun itu yang sifatnya konsumtif. Misalnya membantu parang, cangkul, pangki. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa mengupgrade ekonomi sebenarnya. Jadi yang jangka pendek dipikirkan. Saya tidak tahu apakah ada motif lain di balik itu semua. Nah, ke depan mungkin juga mudah-mudahan sajalah bisa berubah karena waktunya sudah sangat pendek menggunakan dana otsus itu. Sekarang masih ada dana otsus, oke, kita masih bisa ketawa. Besok kalau tidak ada lagi, rezimnya akan berubah terus. Ya. Nah, tadi juga saya sebenarnya sudah mencoba menjelaskan bahwa paradigma lama ada zona industri dan zona pertanian itu menjadi tidak signifikan. Itu memunculkan mereka ingin membuat provinsi baru. Nah, apa yang saya sarankan tadi adalah kalaupun mau dibuat ya semacam agropolitan, di situ ada pertaniannya, industrinya di situ, jadi bisa diolah. Kalau selama ini kita hanya mengembangkan produksi pertanian dari wilayah sana, itu tidak produktif. Tapi kalau kita tingkatkan grade-nya, ada nilai tambah, maka dia akan maju. Jadi kalaupun dibentuk zona, tidak lagi zona pertanian yang murni, tapi lebih kepada agroindustri barangkali, atau semacam ya pusat-pusat pertumbuhan yang kecil, kalau istilahnya sebagai desa pusat pertumbuhan yang setingkat kecamatan misalnya sebagainya. Karena kalau semakin deglomerasi dia, semakin banyak pusat, itu akan semakin maju. Jadi tidak kita membuat satu pusat. Kalau satu pusat belum tentu, kalau selama ini kita katakan ada penetesan ke bawah, tidak juga. Kita lihat Banda Aceh sudah semakin maju. Apakah Aceh besar maju karena Banda Aceh? Kan tidak. Aceh besar tetap Aceh besar. Ketika kita tanya kenapa jalan ini jelek, Aceh besar Pak, itu jawabannya. Nah, jadi seperti itu. Itu betul yang saya katakan. Saya di sini hampir 2 tahun. Rumah saya itu pagarnya Banda Aceh. Begitu masuk putus jalannya. Di itu sekarang saja sudah ada. Jadi itu persoalan. Jadi saya pikir ya memang kita harus mengubah cara berpikir kita di Aceh ini supaya Aceh ini bisa maju. Itu saja yang bisa saya sampaikan.